Turi putih, turi putih, ditandur neng kebon aku. Ono ceret tiba nyembung, kira kembangi opo. Turi putih, ditandur neng kebon aku. Ono ceret tiba nyembung, kira kembangi opo. Kira kembangi opo. Kira kembangi opo. Etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai. Etan kali, kulon kali, etan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita mengaji, kita mencari ilmu, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita semua masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan ampunan, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa memasuki bulan Ramadan. Ramadan jangan dijadikan momentum kita untuk menahan lapar, haus, namun jadikan momentum Ramadan adalah betul-betul momentum untuk kita bertransformasi diri, mengubah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan paket komplit perubahan di bulan Ramadan. Allah membuka pintu surga yang seluas-luasnya, menutup pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan bagi siapa saja yang memohon ampun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan disinilah tujuan puasa adalah takwa. Takwa adalah puncak transformasi diri. Ya, jadi tujuannya adalah
takwa. Takwa adalah puncak transformasi diri kita, puncak perubahan kita dari yang lalai menjadi sadar, dari yang banyak dosa menjadi taubat, dari yang biasa menjadi luar biasa. Tetapi transformasi itu tidak bisa terjadi secara instan, maka perlu kesadaran diri dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa. Kita menahan makan, minum dari fajar hingga terbenam matahari. Terus kita dituntut untuk memperbanyak tilawatil Quran. Kita disunahkan untuk mendirikan sholat malam. Sholat apa? Sholat taraweh. Maka disitulah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi momentum bagi kita semua, bagaimana transformasi diri kita itu terjadi. Maka kalau kita melihat sejarah mencatat Ramadan tidak hanya membawa transformasi dalam diri kita, tapi Ramadan juga membawa transformasi peradaban. Kita ingat, sejarah mencatat ketika perang Badar yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemenangan bukan karena kuantitas jumlah kaum muslimin yang banyak, namun karena kualitas keimanan kaum muslimin. Maka marilah anak-anakku sekalian, kita betul-betul menjadikan Ramadan betul-betul momen untuk transformasi diri kita. Dan di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, berarti Ramadan adalah di sini adalah bulan perubahan. Perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Terang benderang. Yang ibadahnya masih biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa. Yang banyak dosa menjadi penuh dengan taubat. Inilah ya. Ketika kita menjadi seorang ayah, jadilah seorang ayah yang baik kepada keluarganya, tanggung jawab. Ketika kita menjadi seorang anak, maka berakhlak yang baik kepada kedua orang tua. Ketika kita menjadi seorang siswa, maka kita harus betul-betul menjadi seorang siswa yang baik. Ketika kita hidup di masyarakat, bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik. Ketika kita menjadi teman, maka bagaimana kita membawa perubahan yang baik kepada komunitas kita semua. Tapi ingat anak-anakku sekalian, transformasi diri itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Setidaknya ada 3 yang perlu anak-anak lakukan. Yang pertama adalah transformasi niat. Perbaiki niat kita. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai ajang event tahunan. Ya, ini. Tapi ketika kita sholat taraweh, ketika kita puasa, ketika kita tadarus Al-Quran, betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika niat kita sudah betul, maka ini akan membawa dampak yang positif, dampak yang besar kepada diri kita. Maka di dalam hadis sebutkan, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Maka langkah awal adalah tata niat kita, perbaiki niat kita. Terus anak-anakku sekalian, hal yang perlu kita lakukan yang kedua adalah transformasi ibadah. Perbaiki kualitas ibadah kita. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Bukan hanya mengejar jumlahnya yang banyak. Ketika kita melaksanakan sholat, bukan jumlah rakaatnya yang banyak, tapi bagaimana kita menghadirkan diri kita ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar berapa banyak lembaran-lembaran yang kita baca, berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, tapi bagaimana kita menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan semoga bulan Ramadan ini anak-anak
menjadi momentum titik balik kita kepada Al-Quran. Kita senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita kapanpun, dimanapun kita senantiasa membuka, membaca, mentadaburinya. Tapi jangan sampai setelah Ramadan kita tutup kembali. Terus yang ketiga anak-anakku, yang ketiga adalah transformasi akhlak. Inilah puncak transformasi. Perbaiki akhlak. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang mereka itu hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Ya, lapar dan dahaga, namun masih berbuat dusta, masih suka menggunjing, masih suka nakal dengan yang lain, maka Allah tidak butuh. Maka bagaimana kita membawa diri kita menjadi lebih baik. Puasa betul-betul dijadikan transformasi diri, tidak hanya menahan makan dan minum, tapi perbaiki kualitas ibadah kita dan juga tunjukkan akhlak yang baik. Dan semoga ketika tiga hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi betul-betul manusia yang berubah. Ketika kita melalui Ramadan ini dengan istiqomah, kita akan menjadi manusia yang betul-betul fitrah, seperti bayi yang baru lahir, bersih kembali. Mungkin itu anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ustadz, izin bertanya, kenapa di saat bulan Ramadan banyak orang yang berubah menjadi lebih baik, akan tetapi setelah bulan Ramadan selesai mereka akan kembali menjadi seperti semula, dimulai? Iya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kenapa di bulan Ramadan orang bisa berbuat lebih baik, namun ketika kembali ke bulan biasa mereka akan ketahui. Inilah salah satu kemuliaan Ramadan. Kita lihat suasana di kampung-kampung itu penuh dengan keimanan. Orang terasa senang sekali, gemar untuk melakukan ibadah. Ini dari segi positifnya. Karena betul-betul Ramadan itu membawa dampak yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Makanya kalau sebelum Ramadan banyak orang senantiasa memanjatkan doa seperti yang Rasulullah ajarkan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka mereka berbondong-bondong bagaimana mengisi Ramadan itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang salah, dalam dirinya ada yang salah. Karena menjadikan Ramadan itu hanya sekedar event belaka, event rutinan tahunan gitu loh. Tanpa mereka paham makna kenapa Allah menurunkan syariat puasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah menurunkan bulan Ramadan, tujuannya apa gitu loh. Tapi kalau kita memahami hakikat Ramadan itu adalah sebagai training center kehidupan, adalah sebagai pusat pendidikan dalam kehidupan kita, maka kita akan paham, oh ini toh, rupanya Allah itu ingin mendidik kita itu la'allakum tattaqun, biar takwa, tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya karena mereka hanya menjadikan suatu event belaka, maka seharusnya mereka ya belajar tentang Ramadan, belajar tentang hakikat Ramadan itu apa sih. Oh, rupanya Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh bertakwa agar kita bertakwa. Nah, inilah puncak kita, puncak perubahan dalam diri kita. Itu mungkin ya Mas. Ya, mungkin itu. Berikutnya siapa yang mau bertanya? Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga semangat ibadah kita agar tetap konsisten walaupun Ramadan sudah berakhir? Terima kasih anak-anakku yang sudah bertanya. Bagaimana kita menjaga biar diri kita tetap konsisten ya.
beribadah, berbuat kebaikan meskipun Ramadan telah berakhir. Yang perlu Pak Mul jawab dulu adalah bagaimana kita konsisten dulu dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya. Maka kita hakikatnya harus paham dulu, memahami tujuan diperintahkannya puasa. Dan kita harus memahami keistimewaan puasa itu apa. Perhatikan. Maka di awal tadi Bapak menjelaskan puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi betul-betul Allah itu menurunkan bulan Ramadan paket yang komplit untuk perubahan kita. Pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka ketika kita beribadah di bulan Ramadan, ya, pahalanya besar sekali. Di dalam hadis sebutkan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Di redaksi lain menjelaskan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Perhatikan anak-anak. Jadi ketika kita paham pahala di bulan Ramadan itu Allah betul-betul mengobral, memberikan pahala yang banyak, maka kita pasti akan istiqomah menjalankan ibadah Ramadan. Ketika Ramadan sehari, 2 hari, 3 hari, maka kita akan rutin pergi ke masjid. Ya, kita lihat kan di kampung-kampung, ya enggak? Rutin. Tapi ketika hari ke-5 sampai ke 20 sepi. Ya, kenapa? Ya karena mereka enggak paham hakikat Ramadan itu. Di situ banyak pahala, mereka menyanyiakannya. Maka langkah pertama adalah memahami keutamaan Ramadan. Bahkan kalau kita paham ya anak-anak, mungkin kalian semua ketika sholat taraweh karena capek, terus medot di tengah jalan, pulang, nah itu kan kita rugi. Padahal kalau kita paham yang diajarkan Rasulullah ketika kita sholat taraweh bersama imam dari awal sampai akhir, maka kita pahalanya banyak sekali. Seperti sholat semalam suntuk, bayangkan. Kapan kita bisa melaksanakan sholat semalam suntuk kalau tidak di bulan Ramadan itu melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Maka ini kita memahami keutamaan Ramadan. Terus bagaimana kok biar bisa konsisten sampai akhir Ramadan, terus bisa membawa di bulan-bulan berikutnya? Nah, kita memahami dulu Ramadan itu adalah dijadikan sebagai madrasah, sekolah yang di dalamnya kita itu diajarkan nilai-nilai pendidikan diri kita. Kita diajarkan tentang kesadaran, kita diajarkan tentang kejujuran, kita diajarkan tentang kepedulian. Ini kita belajar tentang kesabaran, belajar dari rasa lapar ketika kita puasa. Kita belajar tentang kepedulian ketika kita memberi makan orang yang berbuka. Ini jadi betul-betul apa ya istilahnya, kita menjadikan Ramadan sebagai madrasah yang di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandungnya. Lah, ketika Ramadan berakhir, kita bawa ke bulan-bulan berikutnya, maka nilai-nilai pelajaran-pelajaran di dalam Ramadan itu betul-betul kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Gitu. Jadi kita harus membawa nilai yang terkandung di Ramadan itu ke bulan-bulan berikutnya. Jadi intinya adalah kita membawa semua pembelajaran Allah di bulan Ramadan, kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu anak-anakku sekalian. Terus untuk yang terakhir anak-anakku sekalian, ketika kita bisa betul-betul menjadikan Ramadan ini adalah momentum yang terbaik bagi kita semua untuk bertransformasi diri, mengubah diri kita yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa.
kita senantiasa tobat dari bentuk segala dosa. Kita mengakui bahwasanya Ramadan adalah sebagai training center kehidupan. Kita mengakui adalah Ramadan sebagai madrasah. Ketika kita nilai-nilai itu yang kita dapatkan, kita bawa ke dalam bulan-bulan berikutnya, insya Allah kita betul-betul akan membawa diri kita fitrah seperti bayi yang barulah lahir. Dan semoga tidak hanya itu, tapi betul-betul Ramadan menjadikan kita pribadi yang matang, pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan kita keistiqomahan diri sehingga kita bisa membawa nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.